Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriang salam semoga anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ingatkan kembali majlis ilmu kita, mohon yang memiliki alat komunikasi handphone untuk dipastikan sudah dinonaktifkan untuk kelancaran majlis ta'lim kita. Yang mau merekam silakan, tetapi tolong dipastikan di offline kan, sehingga tidak ada komunikasi yang mengganggu kelancaran dari kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu penyebabnya ada 3. Siapa yang tahu? Penambahan, pengurangan, lupa atau ragu? Ragu. Baik. Tempat sujudnya di mana? Enggak, di mana dulu? Berapa tempat sujudnya? Sebelum dan sesudah. Kapan yang sebelum? Siapa yang bisa menyebutkan sini? Ya. Jika terjadi pengurangan, lalu ya, sujud sahwi sebelum salam. Apabila terjadi pengurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang kedua, kalau seandainya terjadi keraguan dan kita tidak bisa memastikan mana yang lebih kuat, sehingga diambillah angka yang terkecil, maka sujud sahwinya sebelum salam. Baik, yang sebelah sini, kapan atau apa penyebabnya kita sujud sahwi setelah salam? Iya Pak RW. Karena ada penambahan. Keraguan bisa memilih salah satu yang pasti. Kita mungkin yakin yang keempat, maka kita jadikan dia 4. Yakin kita 3, kita jadikan yang 3. Tapi itu sujud sahwinya setelah salam. Kalau seandainya apakah 3 dan 4 kita tidak bisa memastikan salah satu angkanya, maka diambil angka yang terkecil lalu sujud sahwi sebelum salam. Baik. Kalau seandainya dia sudah lupa di dalam sholatnya, lupa pula sujud sahwinya, baru ingat beberapa waktu setelah itu, qauluhu wa in nasiyahu qabla salam aw ba'dahu ata bihi ma lam yatul al-faslu. Apabila dia lupa mengerjakan sujud
baik sebelum salam atau setelah salam, maka hendaklah dia lakukan sujud sahwi itu selama waktu yang memisahkannya itu tidak terlalu lama. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim fi syarh Adabil Masyi lis-Shalah alladhi jama'a wa rattabahu Syekh Muhammad bin Qasim, wa in tala, apabila waktunya lama. Contoh, dia keliru dalam sholat, lupa sujud sahwi, baru ingat besoknya. Oh, saya kemarin keliru. Saya juga lupa sujud sahwi. Saqata anhu dzalik. Maka kewajiban dia sujud sahwi sudah gugur. Ya. Wa ikhtiyaru syekh wujubahu alaihi wa in tala al-waqt. Yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia memandang tetap wajib kita kerjakan sujud sahwi walaupun antara solatnya dengan waktu ia ingat sudah lama. Besok misalkan sehari setelah itu baru dia ingat, udah sujud sahwi dia untuk yang dia ingat. Baik. Jadi kalau pendapat yang pertama, kalau masih pendek, misalkan setelah salam dia lupa zikir, setelah zikir ada ingatkan, Pak tadi kan keliru, kok lupa pula sujud sahwinya, lalu imam sujud sahwi. Atau beberapa waktu setelah itu baru ingat, maka sujud sahwi. Tapi kalau lama sujud sahwinya, lupanya waktu zuhur, ingatnya waktu asar, maka itu sudah lama. Menurut pendapat yang pertama adalah gugur. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap dikerjakan. Ayyuma syi'na na'ti bihi. Kalau kita kuat mengambil yang wajib, ya udah kita kerjakan. Ya, kalau tidak sakata, gugur, tidak ada masalah insyaallah taala. Juga sehubungan dengan ada yang bertanya sebelum-sebelumnya lupa. Ya, sujud sahwinya pun lupa. Baik. Qauluhu wa sujudus sahwi wa ma yaqulu fihi wa ba'da raf'ihi ka sujudis shalah. Sujud sahwi dan apa yang diucapkan dalam sujud sahwi, wa ba'da raf'ihi, dan setelah dia mengangkatnya dari sujud sahwi, ka sujudis shalah, maka yang dikerjakan seperti sujud salat. Artinya apa? Sujud sahwi itu tidak memiliki bentuk tata cara yang khusus, dan juga tidak memiliki ucapan atau zikir yang khusus. Adapun yang kita pelajari sebelum ini, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, enggak ada itu. Tidak ada sahih dari Nabi SAW. Maka apa yang kita lakukan kalau tidak ada bentuk khususnya dan tidak ada zikr khusus, maka kita kerjakan seperti zikir dan sujud kita di dalam sholat. Sujud seperti sujud kita dalam sholat, dan kita baca seperti sujud kita dalam sholat. Kemudian kita bangkit, duduk di antara sujud, kita baca zikir seperti sholat. Kemudian kita sujud lagi, 2 kali sujudnya, kemudian duduk, kemudian kita salam. Bal sifatuhu wa ma yaquluhu fihi mithla sujudis shalah. Malahan sifat bentuknya dan apa yang diucapkan di dalamnya
sama dengan sujud dalam sholat. Baik. Kita masuk dalam pembahasan yang baru untuk tentang sujud sahwi. Ada yang mau bertanya? Berdoa apa? Enggak. Karena tidak ada riwayatnya. Sujudnya tidak seperti sujud sholat. Artinya dia kondisinya tari. Tari itu adalah sewaktu-waktu. Ya, yang dimaksud dengan doa adalah sujud dalam sholat. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya kita sujud sahwi sudah salam, lalu kita sujud sahwi, maka sujud sahwi kita itu salamnya seperti salam setelah sholat. 2 kali juga salamnya. Jadi sujud sahwi, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak pakai tahiyat. Enggak pakai tahiyat. Sujud sahwi kalau imam sujud sahwi, makmum mengikuti imam. Ya. Enggak harus takbir imamnya. Karena makmumnya mengikuti. Ya, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar berdiri atau duduk atau bangkit dari sujudnya. Ya, takbir juga. Jadi kedua-duanya sujud, takbir. Seperti dia sholat. Ya. Ya. Sujud sahwi adalah semua sholat. Sholat wajib dan sholat sunat. Ya. Ya. Jika seandainya dia masbuk, sementara sujud sahwinya setelah salam, maka dia tidak perlu sujud sahwi lagi. Tidak perlu sujud sahwi bersama imam, karena dia harus menyempurnakan apa yang tersisa. Tapi kalau seandainya sujud sahwinya itu sebelum salam, maka dia mengikuti sujud sahwi imam, mengerti dia atau tidak mengerti apa yang disujud sahwikan, ya, dia tetap sujud sahwi bersama imam. Setelah imam salam baru dia bangkit untuk menyempurnakan sholatnya. Iya Pak. Kalau menurut pendapat yang pertama tadi, sudah baru ingat kita sebelum asar bahwa kita tidak sujud sahwi, sudah gugur karena waktunya sudah panjang. Tapi kalau menurut yang kedua yang merupakan wajib, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka sujud sahwi kita dulu baru sholat berikutnya. Ya, ya, betul. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Hukum asal harus datang, dilakukan. Wajib. Nah, sekarang kita katakan tadi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa itu adalah wajib. Karena dia melengkapkan yang wajib. Ya. Salatnya sah ketika seorang tapi masih kurang. Berbeda ketika seorang meninggalkan rukun, sholatnya batal. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus rukun itu yang dilakukan. Nah, kemudian kalau seandainya wajibnya yang tinggal, apalagi kalau seandainya satu kekeliruan,
maka dalam hal ini hendaklah dia mendatangi sujud sahwi. Maka kembali kita terjadi perbedaan pandang ulama. Kalau seandainya lupanya itu jaraknya pendek, maka wajib dia mengerjakan sujud sahwi. Permasalahan tadi adalah bagaimana kalau seandainya ingatnya itu sudah tempo yang panjang. Kelirunya sholat zuhur, ingatnya waktu asar. Ya, maka di sini terjadi perbedaan pandang ulama. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia berpandangan wajibnya untuk melakukan sujud sahwi karena hukum asal sujud sahwi itu adalah wajib. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim tadi dia berpandangan bahwa kalau sudah panjang waktunya gugur. Ya, wallahu a'lam. Yang lain ada? Sahwinya sujud, duduk, salam. Ya, salam pertama dari sholat, salam kedua dari sujud sahwi. Yang lain? Sebelum kita masuk dalam pembahasan baru. Kita masuk pembahasan babu sholatit tatawwu'. Bab pembahasan sholat sunat. Kita telah menyelesaikan sholat wajib dan apa yang kita kerjakan sebelum dengan sholat wajib. Qauluhu qala Abul Abbas at-tatawwu tukmilu bihi at-tatawwu tukmalu bihi salatul fardhi yawm al-qiyamah illam yakun atammaha wa fihi hadithun marfu' wa kadzalika az-zakatu wa baqiyatul a'mal. Abul Abbas berkata, maksud dari Abu Abbas ini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. At-tatawwu' salat sunan. Dengan salat sunat itu salat fardu disempurnakan pada hari kiamat. Jika dia tidak menyempurnakan atau belum menyempurnakan salat wajib. Yang menjadi tanggung jawab kita dan itu dipertanyakan adalah yang wajib-wajib. Maka sujud sahwi, maka salat fardu ditanyakan. Kalau seandainya salat fardu tidak sempurna, dilihat kepada salat sunat dan dengan salat sunat itu disempurnakanlah salat fardu. Begitu juga zakat dan begitu juga amalan-amalan yang lain. Ungkapan ini adalah diambil dari hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatahu." Yang pertama hamba itu akan dihitung nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dikatakan awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amali yaumal qiyamah salatuhu. Amalan yang pertama yang akan dihisab nanti terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Wa in kana qad atammaha kutiba lahu tamam. Kalau seandainya dia menyempurnakannya, maka ditulislah sempurna. Kalau kita cek barang, barangnya udah cukup.
Oke, checklist. Wa illam yakun atammahu, kalau seandainya dia belum menyempurnakannya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukmilu bihi salatuhu." Lihatlah kepada apakah hambaku melakukan salat sunat. Fa in wujida lahu tatawwu'un, apabila hamba tadi mengerjakan salat-salat sunat, qala akmilu bihil fariḍah, sempurnakanlah dengan salat sunat tadi amalan yang wajib. Thumma yakunu sa'ira amalihi ala dhalik, kemudian seluruh amalannya seperti itu. Salat fardu dilihat kepada salat sunatnya. Zakat yang wajib dilihat kepada infaknya, sedekahnya. Puasa Ramadannya dilihat kepada puasa-puasa sunatnya, dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, bahwa yang pertama dihisab seorang hamba itu solatnya. Maka dilihat, kalau seandainya solatnya sempurna, maka sempurnalah amalannya setelah itu. Kalau seandainya solatnya rusak, maka rusaklah amalan setelah itu. Berarti solat ini sangat penting sekali. Kalau dibawa ke dalam pegawai, kira-kira yang menjadi penilaian seorang pegawai itu dari mana? Kualitas kerjanya atau absensinya? Pak, kehadiran. Datang sebelum waktu, pulang setelah habis waktu, disiplin, kerjanya kurang-kurang sedikit, tutup mata aja, oke. Ya. Naik gajinya, naik pangkatnya. Tapi kalau seandainya dia cerdas, kualitas kerjanya bagus, tapi datang lama parui sih. Ya, datang terlambat, pulang capek, tidak disiplin. Orang tidak akan melihat kepada kualitas kerja, dia lihat kepada absensinya. Ini orangnya disiplin itu tidak. Ya, nah begitu juga gambarannya tentang sholat. Sholat menjadi barometer terhadap diterimanya amalan yang lain. Sholat kita sempurna, maka amalan yang lain akan diterima. Sholat kita tidak sempurna, akan merusak ibadah yang lain. Maka sangat penting sholat itu, jangan sempat kita lalaikan. Kalau seandainya terjadi pengurangan-pengurangan dalam sholat, yang menyempurnakannya mana? Sholat sunat. Terutama pada sholat sunat rawatib. Baik. Qauluhu wa afdalu tatawu'il jihad. Thumma tawabi'uhu min nafaqatin fihi wa ghairiha. Afdal perbuatan sunat adalah jihad. Jihad itu wajib atau sunat? Hah? Wajib atau sunat? Ini dibilang di sini.
afdalut tatawu'i jihad. Amalan sunat yang afdal itu adalah jihad. Mana umum? Enggak ada sebut sini mana umum negeri. Summa tawabi'uhu. Kemudian komponen-komponen yang mengikutinya berupa nafkah dalam jihad atau yang lainnya. Maksud dari jihad ini adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah afdalul a'mal. Dia adalah amalan yang terbaik. Walihada ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da al-iman billahi wa rasulih. Karena jihad itu adalah amalan yang terbaik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikannya, menyebutkannya setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis keluarga Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Nabi ditanya apa amal yang paling afdal. Qala imanun billahi wa rasulih. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Lalu katakan lagi, setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu tanya lagi. Qala hajjun mabrur. Haji yang baik. Haji yang mabrur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kenapa jihad ini adalah amal yang terbaik? Wa kana jihad fi sabilillah afdal a'mal. Adalah jihad itu di jalan Allah adalah amal yang terbaik, li'annahu dzarwatu sanamil Islam. Wa fihi quwwatul muslimin wa 'izzatuhum wa idharud din wa nashruhu wa khurujun nas minadh dhulumati ila an-nur. Karena di dalam jihad itu, atau karena jihad itu adalah dzarwatus sanamin Islam, puncak keagungan Islam. Kuatul muslimin, dalam jihad itulah nampak kekuatan kaum muslimin. Wa izzatuhum, kemuliaan mereka, tidak dihina, tidak diinjak-injak, tetapi ada izzah, kemuliaan dan keperkasaan. Wa izharud din wa nashruhu, dengan jihad akan bisa memunculkan agama Islam. Kalau enggak, diinjak-injak tarikh. Dengan jihad bisa tersebar Islam. Nashruhu, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, pada zaman Umar, Masya Allah, ya, bagaimana kemuliaan jihad, bagaimana pada zaman Umar Allah tumbangkan melalui tangan Umar bin Khattab dua negara adidaya pada zamannya, Rum dan Persia. Sehingga Islam bersebar, semakin menyebar. Wa khurujun nas minadh dhulumati ilan nur. Dengan jihad itu dikeluarkan manusia dari kegelapan syirik, kegelapan penghambaan diri kepada manusia, kepada penghambaan diri kepada Khalik yang menciptakan manusia. Wa huwa yakunu bin nafsi wal mal. Jihad itu
terwujud dengan jiwa dan harta. Wa afdaluhumal jihadu bin nafs. Jihad dengan harta bisa dikatakan seorang yang menyumbang hartanya untuk jihad. Yang kedua, seorang yang menyumbang dirinya untuk jihad. Atau kedua-duanya, hartanya dia keluarkan, dia pergi untuk berjihad. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau seandainya dipilih salah satu, harta atau jiwa, mana yang lebih afdal jihadnya? Adalah jiwa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli Allah? Jiwa mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah. Imbalannya adalah surga. Bagaimana bentuknya? Yang terjadi prosesnya, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh, mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Merupakan janji yang hak, yang benar, yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi'ahdi minallah, siapa yang telah menepati janjinya kepada Allah dengan dia menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli Anda, jual belimu yang telah kamu jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, dan itu adalah keberuntungan yang agung. Karena pentingnya jihad dengan harta ini sangat penting. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran didahulukan jihad dengan harta, kemudian dengan jiwa, karena pentingnya harta di dalam berjihad. Kecuali pada ayat ini 111 didahulukan jiwa daripada harta. Yang lainnya didahulukan harta daripada jiwa. Kenapa? Kalau kita lihat, tidak semua orang yang mampu untuk berjihad dengan jiwanya. Ya. Akan tetapi berjihad dengan harta sangat penting. Seorang yang pergi, dia perlu uang. Pasukan yang akan berangkat diperlukan keuangan. Maka jihad yang seperti ini, fi sabilillah yang seperti inilah salah satu dari asnaf 8 yang dibolehkan mengeluarkan zakat harta. Bukan untuk pembangunan masjid, bukan zakat. Bukan pembangunan madrasah, tidak zakat. Namun sebagian ulama berpandangan bahwa gerakan dakwah yang membutuhkan keuangan di dalam usaha berdakwah, di antara fatwa Syekh Abdullah Jibrin menganggap itu adalah bagian dari al-jihadu fi sabilillah. Karena nanti akan kita pelajari, tidak hanya dalam perang, di medan perang, tetapi juga dakwah itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Maka Syekh Abdullah Jibrin dia berpandangan marakiz, markas-markas Islamic Center atau lembaga-lembaga yang bergerak, betul-betul bergerak di dalam menyebarkan agama Islam, berdakwah, dia boleh memakai harta zakat untuk dipakai operasional dakwahnya. Ya. Nah, jadi di sini jihad fi sabilillah.
Di dalam ayat-ayat yang banyak didahulukan harta daripada jiwa, menunjukkan bahwa pentingnya harta di dalam berjihad. Kalau orang tidak mampu dia berjihad dengan jiwanya, tapi dia memiliki harta yang banyak, maka berjihadlah dengan harta yang Anda miliki. Seperti Abdurrahman bin Auf, yang dia mengeluarkan hartanya yang sangat banyak, dan dia juga berjihad dengan dirinya sendiri. Abu Bakar, dia keluarkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk, sehingga ditanya oleh Nabi SAW, "Madza tarakta li ahlik?" Dia jawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Yakni karena gara-gara ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, dia berikan seluruh hartanya. Umar bin Khattab, dia datangi hartanya, dia bawa hartanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Qala taraktuhu mithlah. Aku tinggalkan sebanyak yang aku berikan. Berarti dia memberikan separuh dari hartanya. Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa sebagian hartanya. Yang pertama dia sumbangkan 4.000 dinar. Setelah itu 40.000 dinar, 40.000 dinar, 40.000 dinar. Kemudian 1.500 kuda. Kemudian 500 ba'ir, yakni onta yang siap ditunggangi untuk perjalanan yang panjang. Tabuk sangat jauh sekali, lebih dari 1.000 kilo dari Madinah. Ya. Dan itu adalah waktu musim panas. Berapa nilai Abdurrahman bin Auf ini? Ya, 4.000 dinar. 4.000 dinar satu nisab dari emas itu 20 dinar. Kalau nilai nisab kurang lebih emas itu adalah 85 gram, nilainya kurang lebih 40 juta. Dia lebih 41, 42. Kita genapkan. Tidak perlu kita ambil pecahannya. Kita genapkan 40 juta. 4.000 dibagi dengan 40. Berapa? Dapat 200. Ya. Taib. Bukan gitu. 40 dibagi 20. 4.000 dibagi 20. 200 kali 40 juta. 8 miliar. Taib. Itu 4.000. Kalau 40.000 80 miliar. 4.000 8 miliar tambah 80 miliar tambah 80 miliar tambah 80 miliar. Iya banyak. Berapa semuanya? 248 miliar. Itu baru uang. Ya. Belum lagi kuda 1.500 kuda. Belum lagi ba'ir, onta 500 onta. Ya. Nah, kalau Anda yang punya harta, itulah harta yang dipakai untuk dia. Bukan menumpuk harta untuk warisan, tapi untuk dia. Ya. Nah, ini siapa yang kaum muslimin memiliki harta yang banyak, konglomerat, keluarkanlah hartanya seperti ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan punya gubuk, bajunya tambal-tambal, itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Boleh kaya silakan, asalkan kayanya tidak mengganggu dia untuk akhirat. Hartanya dia sumbangkan, ya. Nabi Sulaiman orang yang zuhud. Nabi Sulaiman orang yang zuhud. Malahan dia imam zuhdi pada zaman dia. Imam zahidin, orang-orang yang zuhud pada zaman dia. Rumahnya seperti apa? Istana. Ya. Enggak ada yang bisa mengalahkan istana yang sekarang.
dan dia adalah zuhud. Berarti orang punya istana boleh jadi dia zuhud apabila istananya ya tidak menghalang dia kepada akhirat. Jadi boleh kaya, silakan kaya, tapi jangan kita ya hendaklah harta itu yang menjaga kita, jangan kita menjaga harta. Tapi sulit. Ya wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, jihad dengan nyawa boleh. Ya, sekarang ini ya ini jihadnya jihad dalam dakwah. Ya, pergi berdakwah, pergi ke pelosok, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, itu jihad. Jihad dengan nyawa, dengan jiwa. Tapi kalau yang kita maksud adalah jihad dan perang menghadapi musuh, harus memiliki syarat-syarat. Di antaranya harus ada imam. Imam maksudnya itu adalah pemimpin, penguasa. Ya, kalau seandainya bisa khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Kalau tidak, adalah imam jika seandainya setiap wilayah dikuasai oleh orang yang memiliki otoritas di dalam wilayahnya. Ya, kalau seandainya kita sekarang negara Indonesia adalah presidennya. Ya. Kalau seandainya tidak ada perintah, tidak berdosa kita, karena itu ada perintah kepada pemimpin. Bukan perintah kepada individu. Kalau itu ada perintah kepada individu menjadi kacau. Ya. Apakah berbakti kepada orang tua termasuk jihad? Kalau dimaksud dengan jihad tadi untuk medan perang, tidak, jangan diperangi orang tuanya. Akan tetapi berbakti kepada orang tua lebih dahulu, lebih diutamakan, lebih dikedepankan ketimbang dari jihad. Malahan lebih dahulu daripada jihad bersama Rasulullah. Seorang sahabat pemuda datang kepada Rasulullah yang ingin berjihad bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah orang tuamu masih hidup? Dia katakan ya. Lalu beliau mengatakan fafihima fajahid, maka pada hak mereka berdualah bersungguh-sungguhlah berbakti. Ya, jihad itu adalah afdalul a'mal min tatawwu'in. Ya, amalan yang tatawwu' sunat yang lebih afdal. Dia bisa jadi fardu ain dan dia bisa jadi fardu kifayah. Kalau dia fardu kifayah, maka kepada yang lain dia menjadi sunnah. Ya. Fardu kifayah itu ada syarat-syaratnya. Mudah-mudahan nanti dalam pembahasan jihad lebih kita perluas. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.